Pada awal Oktober 2025, Timnas Indonesia bersiap memasuki fase paling krusial dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026, yaitu putaran 4 kualifikasi zona Asia. Di grup B, Indonesia tergabung bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Dalam skema turnamen ini, laga yang digelar di Arab Saudi akan menentukan nasib para kontestan. Apakah mereka bisa meraih tiket langsung ke Piala Dunia atau setidaknya berjuang di babak tambahan atau playoff interkonfederasi. Seiring berjalannya hari, berbagai media melaporkan bahwa rombongan Timnas Indonesia, terutama pemain domestik, telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Meski demikian, laporan bahwa seluruh pemain sudah tiba perlu dikonfirmasi secara rinci, mengingat sejumlah pemain dari klub luar negeri menjadwalkan datang belakangan. Berikut detail situasi yang dapat dirangkum berdasarkan laporan media, analisis kesiapan, dan potensi tantangan bagi skuad Garuda. Sumber resmi dari media Indonesia menyebutkan bahwa pemain yang berlaga di kompetisi domestik BRI Super League dijadwalkan diterbangkan pada 1 hingga 2 Oktober 2025 menuju Arab Saudi. Dalam struktur skuad yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, 28 nama, sebagian besar adalah pemain lokal dan sebagian lainnya dari luar negeri. Sementara itu, sejumlah media menyebut bahwa pemain-pemain yang berada di Eropa baru dapat tiba di Arab Saudi pada 6 Oktober 2025, bersamaan dengan periode FIFA Matchday. Karena laga pertama melawan Arab Saudi dijadwalkan pada 8 Oktober, artinya waktu persiapan tim secara penuh sangat mepet. Dalam konteks persiapan laga, ini berarti bahwa sebagian pemain telah berada di lokasi jauh hari, sementara sebagian lagi baru bergabung dekat dengan tanggal pertandingan. Upaya manajemen tim tentu diarahkan agar integrasi adaptasi cuaca dan fisik pemain bisa optimal dalam waktu singkat. Menurut pemberitaan di masa lalu tentang kedatangan Timnas Indonesia di Arab Saudi pada putaran sebelumnya, tim mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah dan langsung melanjutkan perjalanan menuju hotel serta melakukan latihan ringan di malam hari. Dalam kasus terbaru, belum ada laporan gambar langsung kedatangan full squad 2025 di Bandara Saudi, tetapi media lokal menyebut sudah mulai bertahap keberangkatan ke sana. Secara logistik, tim harus melewati penerbangan panjang, adaptasi zona waktu, kondisi iklim gurun yang panas, serta kebiasaan lokal. Jika banyak pemain tiba mendekati pertandingan, ini bisa membatasi waktu latihan bersama dan pengenalan strategi tim. Timnas Indonesia memasuki fase ini sebagai tim underdog melawan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Namun publik Indonesia memiliki kenangan manis ketika Indonesia secara mengejutkan menang 2-0 atas Arab Saudi di kandang dalam putaran ketiga kualifikasi sebelumnya. Kemenangan tersebut dianggap sebagai titik balik motivatif untuk mengatasi minimnya waktu latihan. Cuaca Saudi yang panas dan kelembaban rendah bisa menjadi hambatan terutama bagi pemain yang baru datang. Mereka harus menyesuaikan diri dalam waktu singkat agar tidak kelelahan saat laga. Dengan beberapa pemain bergabung belakangan, chemistry antar pemain, komunikasi di lapangan, dan pemahaman strategi bisa menjadi faktor penentu. Pelatih harus memastikan bahwa pemain baru cepat menyesuaikan diri ke dalam sistem tim. Media melaporkan bahwa pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, dikabarkan mengirim asisten untuk memantau permainan Timnas Indonesia dan Irak. Ini menunjukkan bahwa lawan menghitung dan tidak menganggap remeh potensi ancaman dari Indonesia. Harapan tinggi dari supporter Indonesia bisa menjadi motivasi sekaligus beban. Jika performa awal tidak sesuai ekspektasi, kritik bisa datang cepat. Untuk menghadapi tantangan yang dihadapan, Timnas Indonesia kemungkinan menerapkan strategi sebagai berikut. Rotasi pemain agar pemain yang baru datang tidak kelelahan langsung. Fokus pada pertahanan dan serangan balik ketika menghadapi tim unggulan seperti Arab Saudi. Penggunaan set piece dan bola mati sebagai poin tambahan dalam pertandingan yang ketat. Motivasi mental, membangun semangat kolektif bahwa mereka tidak sekedar main aman tetapi berjuang untuk menang atau minimal hasil maksimal. Simulasi cepat taktik ketika pemain baru tiba untuk menyamakan pemahaman taktis dalam waktu sesingkat mungkin. Pelatih Kluivert dan staf pendukung harus mampu menjaga keseimbangan antara mempercayakan pemain inti dan memberi ruang bagi pemain yang bergabung belakangan untuk menyesuaikan diri. Meskipun belum ada konfirmasi line up final menjelang pertandingan, berikut prediksi dan sorotan pada beberapa pemain. Bek tengah seperti Rizky Ridho kemungkinan akan menjadi tulang punggung lini belakang karena pengalamannya. Pemain naturalisasi seperti Jordi Amat jika tetap dipanggil dapat berperan dalam memperkuat stabilitas lini tengah atau pertahanan. Gelandang kreatif atau pemain sayap cepat dihadapkan mampu menjadi ujung tombak serangan melawan pertahanan Arab Saudi yang cenderung agresif.
Pemain asing yang baru tiba akan dipantau performanya baik dari aspek stamina maupun pemahaman sistem tim. Namun dengan waktu persiapan sangat terbatas, 1-2 pemain dengan kondisi terbaik secara fisik dan mental kemungkinan akan diprioritaskan menjadi starter. Meskipun belum ada laporan resmi yang menyebut bahwa seluruh pemain sudah berada di Bandara Arab Saudi, situasi menunjukkan bahwa rombongan sebagian besar telah diberangkatkan dan sisanya akan tiba mendekati pertandingan. Keberangkatan bertahap ini memperlihatkan tantangan logistik dan persiapan, terutama bagi pemain luar negeri yang bergabung lebih belakangan. Kunci sukses timnas Indonesia di putaran 4 akan sangat bergantung pada kecepatan adaptasi pemain baru, efisiensi latihan singkat, kekuatan mental menghadapi tim kuat, ketajaman strategi pelatih dalam meramu susunan match, peran supporter yang bisa mendukung dari tribun maupun secara psikologis. Jika semua elemen bisa disatukan, bukan tidak mungkin Indonesia mampu mencuri poin penting di markas lawan. Namun risiko kegagalan cukup besar bila persiapan tak optimal. Pemain Indonesia Elkan Bagot tidak dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Bek didikan Akademi Ipswich Town, Elkan Bagot kembali tidak masuk daftar panggil pelatih Patrick Kluivert dalam skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 R4. Ini menjadi keempat kalinya Elkan Bagot absen dalam jeda internasional 2025 sejak Patrick Kluivert melatih Garuda. Sebelumnya, ia juga tidak masuk daftar panggil timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga putaran ketiga pada akhir 2024 saat masih dilatih Shin Tae-yong. Terakhir kali Elkan Bagot membela Garuda pada Piala Asia 2023 di Qatar yang dihelat pada Januari-Februari 2024. Artinya, Elkan sudah lebih dari setahun absen membela Indonesia. Ia pun terakhir kali membela Indonesia ketika jersey timnas masih memakai produk dari Mills, bukan Erspo. Ketika rekan seperjuangannya sejak Piala AFF 2020 seperti Ricky Kambuaya sudah merasakan 2 edisi jersey keluaran Erspo di atas lapangan, Elkan masih hanya pernah memakai jersey timnas dari Mills. Kesempatan memakai jersey Erspo bersama timnas senior tahun ini pun tertutup karena ia tidak masuk Garuda Calling untuk Oktober mendatang. Walau demikian, kabar baiknya adalah Elkan Bagot ikut dalam sesi pemotretan skuad Ipswich Town untuk musim 2025-2026. Ini terlihat dari rilis klub Liga Inggris Championship tersebut pada Kamis 25 September 2025. Pada rilis foto skuad musim 2025-2026, Ipswich Town berisi 27 pemain termasuk Elkan Bagot. Kehadiran Elkan William Theo Bagot di dalam pemotretan skuad ini juga memastikan bahwa Elkan masih berada di tim yang musim lalu tampil di Premier League. Ia tidak dipinjamkan seperti musim-musim sebelumnya, setidaknya hingga paruh pertama musim ini berakhir pada Januari tahun depan. Adapun kontrak bek 22 tahun ini masih panjang, yakni hingga Juni 2028. Maka masa depan karir pemain bertinggi badan 196 cm ini masih cukup terjamin di Ipswich. Terutama jika ia berhasil menembus skuad utama The Tractor Boys. Jika Elkan berhasil menjadi andalan Ipswich Town, bukan tidak mungkin jalan menuju kembalinya pemilik 24 caps dan 2 gol di timnas Indonesia ke skuad Garuda akan terbentang lagi. Adapun jadwal Ipswich Town selama Oktober 2025 seperti berikut ini.